Oke. Jadi kita lanjutkan ya materi kita itu di pertemuan ketiga adalah literasi data. Terus yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah saya memastikan lagi, mengingatkan lagi bahwa literasi data dan kecerdasan buatan ini sangat sangat penting ya untuk dunia, untuk masyarakat saat ini yang dikategorinya adalah masyarakat 5.0. Nah, terus juga ada yang namanya kompetensi dasar literasi yang minggu kemarin sudah kita diskusikan gitu ya. Terus habis itu bagaimana mengidentifikasi kasus penerapan literasi, nanti saya contohkan satu atau dua contoh gitu ya, yang lebih lebih dalam lagi daripada case-case yang kemarin. Di sini habis itu kita melatih keterampilan analisis data sederhana, gitu ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa kemarin saya mengingatkan lagi bahwa literasi itu bisa dapat membaca, memahami, dan menganalisis menggunakan data ya untuk pengambilan keputusan. Intinya buat di sini. Ketika Anda eh, paham literasi data, paham memahami data, paham menganalisa data, tujuannya adalah untuk ini, mengambil keputusan yang berkualitas gitu ya. Nah, lanjut adalah bagian dari literasi digital yang sangat penting di era modern. Ya, saat ini kita tidak bisa apa namanya kita eh, sepelekan gitu ya, atau kita tinggalkan bahwa data saat ini era digital itu ya saat ini penting. Nah, digital ini ya bagian daripada data. Ya, data itu ada dua gitu ya. Ada data digital gitu ya, digital dan analog gitu ya. Nah, saat ini analog sudah hampir hampir tidak ada kita temukan untuk di masyarakat 5.0 tadi gitu ya. Masyarakat 5.0 yang tadi yang bahas itu ya. Sekarang ini 5.0 tidak ada lagi ya. Hampir tidak ada, hampir. Sudah sudah digital gitu ya. Nah, nah, kalau digital saat ini semua di perangkat laptop kita, di perangkat di HP kita sudah digital. Nah, sekarang bagaimana kita masyarakat yang 5.0 ini memahami data-data atau yang bentuk digital gitu ya, yang sangat penting di era modern ini. Nah, kalau di Jepang itu namanya masyarakat yang berpusat kepada manusia, gitu ya. Yaitu Human Center Society, ini masyarakatnya itu berpusat pada manusia. Terus ada mengintegrasikan dunia fisik dan digital untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi masalah-masalah sosial itu ya, itu dapat diselesaikan dalam bentuk digital gitu ya. Bisa di sini. Terus data menjadi bahan atau menjadi bahan utama gitu ya, menjadi data penting gitu ya dalam pengambilan keputusan. Jangan nanti kita mengambil keputusan tanpa ada data yang pendukung gitu ya. Nanti jika datanya tidak ada, nanti larinya asumsi gitu ya. Asumsi itu tergantung orang yang punya kepentingan gitu ya. Jadi kalau keputusan berdasarkan asumsi otomatis hanya berguna bagi yang punya kepentingan. Tapi kalau berbasis data, gitu ya, datanya apa namanya tanpa ada rekayasa akurat sesuai dengan kemarin data-data karakteristik data itu, otomatis nanti keputusan yang diambil itu adalah berguna untuk semua kalangan, kurang lebih begitu. Nah, di sini lanjut ya, pentingnya literasi dalam masyarakat itu bagaimana membantu masyarakat memahami informasi yang berlimpah yang sering kita temukan. Ini sering saya ulang-ulang bahwa masyarakat saat ini mendapatkan informasi mudah, tapi bagaimana memahami informasi yang valid itu ya, yang bebas dari hoax itu ya, itu juga penting. Terus mengambil keputusan berbasis bukti gitu ya, evidence based decision itu ya. Ini juga penting gitu ya. Terus ada lagi yang namanya pentingnya untuk tenaga kerja di era digital. Nah, saat ini ketika kalian sudah melek terhadap literasi data dan AI, di mana data itu ada yang digital, otomatis nanti kalian akan bisa fokus dan bisa
punya keinginan kerja di bidang era digital ini gitu ya. Tapi ini mau nggak mau sebenarnya harus belajar kalau saran saya karena saat ini tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa data itu mengharapkan kita yang analog hampir sudah nggak ada. Semua menggunakan digital, begitu ya. Nah, tantangan kita adalah literasi saat ini adalah volume data yang sangat besar. Nah, ini tantangannya. Ya, karena tiap hari kita produksi gitu ya, yang datanya kemarin ada yang terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, yang tidak terstruktur itu sangat sulit untuk menanganinya gitu ya. Hanya ada big data. Nah, nanti pendekatannya bisa menggunakan AI gitu ya, Artificial Intelligence. Nanti di habis literasi datanya kita masuk ke kecerdasan buatannya gitu ya. Strukturnya begitu penjelasannya. Jadi kita nggak muter-muter nanti. Ya. Terus yang keduanya itu adalah kualitas data sering tidak konsisten. Nah, ini yang sering kita temukan, bahwa data itu tidak konsisten. Ya. Nah, contohnya ketika kita mendapatkan data komentar orang, ada cuma bentuk gambar aja gitu ya. Juga sama tantangan juga bagaimana mengolah data itu, bagaimana kita memahami data itu, begitu. Terus yang selanjutnya adalah banyaknya orang kesulitan membedakan data yang valid dan tidak valid. Ini butuh knowledge atau butuh pemahaman, butuh alat gitu ya untuk memahami ini, gitu ya. Jadi tidak bisa ketika kita dapat informasi yang atau data yang keluar dan data itu viral, jangan langsung kita kita iakan dalam artian kita katakan valid gitu ya, tapi harus ada analisa lebih dalam. Begitu. Nah, lanjut adalah kompetensi literasi dasar itu adalah Anda bagaimana mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Jadi tiga ini penting bagi kita, ya. Kalau sudah bisa dikatakan literasinya sudah baik, ya. Nah, mengumpulkan data itu yang dimaksud adalah memperoleh data dari sumber yang terpercaya. Nah, sama. Saat ini bisa perhatikan ketika lagi populer gitu ya. Saat ini mungkin yang paling gampang lah. Kita saat ini ada namanya eh, perang antara Iran dan Amerika itu kan semua sekarang media itu banyak memproduksi gitu ya informasi-informasi tapi bahasanya itu tidak masuk akal gitu ya. Yang penting bahasanya itu menarik dan viral gitu ya. Ini penting ini. Karena orang sekarang ini bukan targetnya menyampaikan berita yang apa adanya, tapi cenderung mencari viral biar banyak uh, penontonnya gitu ya, viewersnya sama subscribe-nya. Yang penting dia dapat cuan gitu ya. Ini yang saat ini. Nah, kita harus paham, contohnya media apa yang paling yang mainstream itu ya. Contohnya kita lihat nanti apakah dari Kompas, apakah dari Detikcom gitu ya. Kalau ada berita gitu ya. Sama juga dengan video juga sama. Lihat dulu yang menpublishnya itu media-media yang mainstream nggak gitu ya. Tapi kalau yang mainstream itu eh, seperti Metro TV nggak mungkin dia menggunakan atau mempublish data-data yang tidak terpercaya gitu ya karena terpengaruh terhadap reputasi mereka gitu ya. Nah, itu penting di sini. Kalian juga sama. Ketika mengumpulkan data nanti, contohnya saja juga referensi aja lah. Cari juga yang referensi yang sangat bagus gitu ya. Tuh, sumbernya gitu ya. Sumber ini bentuknya ke sumber ini kalau yang nomor satu ini mengumpulkan data itu dari sumber mana gitu ya. Upayakan yang terpercaya gitu ya. Terus ada lagi lanjut nomor dua itu adalah mengolah data menggunakan metodenya. Nah, mana saya sampaikan metode yang sederhana itu sering kita gunakan adalah metode statistika gitu ya dan dapat divisualkan gitu ya menggunakan grafik gitu ya dan bisa juga ketika datanya yang tidak terstruktur gitu ya tidak terstruktur itu kita menggunakan pendekatan AI gitu ya itu penting. Makanya kita juga harus melek terhadap AI juga. Walaupun kalian jurusannya bukan di berhubungan dengan uh, IT gitu ya, itu harus melek juga. Paling tidak literasinya tahu gitu ya. Nah, tidak terstruktur ini pendekatannya nanti AI gitu ya. Salah satu AI itu yang sering kita gunakan nanti namanya machine learning gitu ya. Machine learning nanti atau dengan ML gitu ya. Nah, ya, yang ketiga adalah menginterpretasikan data.
setelah kita visualkan, setelah kita menggunakan metode machine learning atau menggunakan grafik, bagaimana arti data itu untuk mengambil keputusan. Itu penting juga. Ya, seperti itu. Nah, di sini lanjut juga di tahap satu itu mengumpulkan data, kembali ke sumber ya. Prinsipnya itu valid, reliable, atau relevan sumbernya. Data itu kan yang target kita nih, yang cari ini. Nah, yang di nomor tahap duanya itu untuk menganalisis metodenya itu yang statistik dasar. Sering kita menggunakan median, modus itu ya, itu pendekatan statistik dasar. Tapi pastikan ketika saya mengambil modus, saya mau ngambil informasi apanya gitu ya, bukan asal asal apa tampilkan modus, tampilkan median, tapi nggak tahu buat apa di eh, dalam kasus datanya itu gitu ya, untuk apa gitu ya. Jadi harus disesuaikan nanti statistik dasar itu buat apa, mencari rata-ratanya kah kita atau mencari maksimalnya kah gitu ya. Itu sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, visualisasi itu bisa berbentuk batang gitu ya, grafik batang, ada pie chart, ada scatter plot. Ini yang berbagai macam. Belajarlah nanti bagaimana cara baca data berbagai macam grafik ini gitu ya. Terus alat bantunya itu ada menggunakan Excel itu ya, ada Python, ada R Programming, ada Google Data Studio. Silakan yang digunakan, mana yang Anda familiar gitu ya. Terus yang ketiga, tahap ketiganya itu adalah menginterpretasikan data. Nah, setelah kita tampilkan, setelah kita visualkan gitu ya, setelah kita melihat eh, tren dan semua, dan kita dapat informasi dari mana? Dari pendekatan ini atau metode ini, bagaimana sekarang menginterpretasikannya. Berarti harus ada knowledge lagi yang pengetahuan kita tentang tentang metode apa yang digunakan, tentang visualisasi apa yang digunakan gitu ya. Contohnya grafik batang itu untuk apa? P-chart itu lihat apanya gitu ya. Jadi tiap grafik itu beda-beda konsennya mau melihat fokusnya di mananya gitu ya dari data kita gitu ya. Nah, interpretasi data itu di sini ditulis ya satu menghubungkan hasil analisis dengan masalah nyata gitu ya. Hasil analisa kamu dengan kenyataannya seperti apa. Itu jadi harus konsen juga jangan nanti analisa kamu yang di luar kenyataan gitu ya. Itu sama aja bohong gitu ya. Terus yang kedua adalah menjawab pertanyaan, apakah arti data ini, apakah yang harus dilakukan? Nah, hal-hal seperti ini, baratnya itu apa namanya, identifikasi masalahnya gitu ya. Kan ada pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya. Seperti itu. Terus contohnya itu adalah data menunjukkan penjualan turun gitu ya. Terus strategi promosi perlu ditingkatkan. Hal-hal kayak gini penting. Dasarnya ada gitu ya. Kan ketika kita bicara strategi promosi ditingkatkan, berarti kan pertanyaannya bagaimana strategi untuk promosi kan gitu kan. Jadi berdasarkan data yang ada gitu ya. Nah, seperti itu ya. Bisa. Nah, dampak literasi rendah di masyarakat kita atau di kita nanti adalah mudah terjebak pada informasi palsu atau hoax itu ya. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak akurat. Ketika datanya ya, apalagi didukung dengan datanya yang kurang akurat, Anda sebagai yang literasinya rendah, ya otomatis lebih parah lagi kan informasi yang didapatkan dan keputusan yang diambil gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah rendahnya daya saing dunia kerja. Nah ini, karena saat ini untuk literasi data di kita itu masih rendah kategorinya ya untuk Indonesia. Nah di sini peluang kita kalau mau literasi datanya kuat, bisa Anda peluang bekerja di sini. Begitu ya. Oke, ini adalah contoh. Nanti tugasnya itu ngikutin seperti ini poinnya. Poinnya itu adalah satu, mengumpulkan data dari mana gitu ya. Datanya seperti apa. Ini contohnya datanya saya dapat ya. Data ini adalah data kehadiran absen mahasiswa gitu ya. Di sini saya sebagai dosen contohnya gitu ingin mengetahui tingkat kehadiran mahasiswa dalam 5 kali pertemuan pertama
pada mata kuliah saya gitu ya, pengantar teknologi informasi contohnya gitu. Nama mahasiswanya ada gitu ya tabelnya. Pertemuan satu itu hadir ada 4, satu tidak gitu ya. Ini yang saya checklist ini yang tidak hadir. Nah, gitu ya. Jadi eh, saya bagaimana mendapatkan informasi atau nanti keputusan apa yang harus bisa saya ambil dari sini. Seperti itu kurang lebih. Jadi literasi saya data yang ini apa nanti yang kita dapatkan biar nanti bermakna atau berguna bagi saya dan berguna sama mahasiswa saya nanti gitu ya. Seperti itu. Ini data evidennya yang tidak bisa kita bohongin karena benar-benar terjadi ditulis hadir gitu ya dan tidak hadir gitu ya. Nah, setelah dapatkan tabelnya yang apa namanya yang kehadiran mahasiswa, berarti saya lanjutkan itu adalah mengolah datanya. Nah, mengolah data itu saya dapat ubah menjadi jumlah kehadiran setiap mahasiswa. Contohnya, sekarang dari tabel tadi yang 5 orang itu sekarang saya buat berdasarkan berdasarkan eh, nama mahasiswa dengan jumlah kehadirannya. Contohnya, Andi itu 4 kali, ya, Budi itu 2 kali, Citra itu 5 kali, Denny itu 3 kali, Eka itu 3 kali. Berarti yang hadir terus itu cuma 1 orang dalam 5 kali pertemuan itu kan gitu kan. Terus apa lagi kan gitu kan. Nah, berarti di sini total pertemuannya ada 5 gitu ya. Ada 5, presentasi kehadiran dihitung menggunakan ya jumlah ya, sama ini ya. Jumlah, nah jumlah kehadiran dibagi total. Nah, kalau kehadirannya Andi, contohnya yang Andi ini gitu ya. Anda bisa lihat dia 4 kali jumlah hadirnya dibagi 5 total kehadiran. Berarti dia 80%. Nah, dan seterusnya dibuatkan juga apa namanya perhitungannya, analisanya gitu ya, metodenya atau pengolahannya gitu ya. Ini baru Andi. Bagaimana dengan Budi? Budi kurang lebih berarti eh, kalau bicara dengan rumus itu berarti 2 per 5 ya. Berarti sama dengan 0,40% ya. 40% kehadirannya gitu ya. Kalau Citra berarti 5/5 ya. Berarti dia kehadirannya 100%. Begitu. Nah, kalau Denny berarti 3/5 kan? Nah, sama dikali 100% ya. Kali persentasenya berarti 60% gitu ya. Nah, ini penting kita analisis dulu menggunakan metode apa. Saya menggunakan ini adalah menggunakan metode statistik dasar gitu ya. Statistik dasar. Nah, terus yang ketiga, saya visualkan lagi. Saya informasinya saya tambahkan lagi, bukan hanya presentasi kehadiran, tapi saya coba melihat apa frekuensi kehadiran, gitu ya. Bisa di sini saya menggunakan visual data, menggunakan grafik atau diagram batang, gitu ya. Contoh visualisasi sederhana adalah Citra itu 5, saya rankingkan ya dari atas ke bawah, ranking gitu ya. Nah, Nah, Andi 4, Denny 3, Eka 3, Budi 2 gitu ya. Jadi saya rankingkan kehadirannya. Ini saya bisa lihat dari visual ini bahwa saya samarikan bahwa Citra itu 5, Andi 4 gitu ya, dan seterusnya. Visualisasi ini membantu kita ya menunjukkan bahwa bisa membandingkan jumlah kehadiran dengan antar mahasiswa. Itu bisa lebih jelas gitu ya. Nah, terus lanjut lagi saya coba analisa datanya. Dari 2 metode saya yang saya gunakan tadi, kira-kira saya analisa datanya berdasarkan data visualisasi tersebut dapat saya analisis ya. Satu, mahasiswa dengan kehadiran tertinggi itu adalah Citra, yaitu 5 kali alias dia 100%. Terus yang kedua, mahasiswa dengan kehadiran terendah itu namanya Budi gitu ya, hanya 2 kali kehadirannya 40%. Nah, yang ketiga itu sebagian besar mahasiswa memiliki kehadiran di atas 60%, menunjukkan tingkat partisipasi cukup baik. Jika 60% ini kita pahami sudah baik.
Berarti kan yang di bawah 50% itu kan cuma satu, yaitu namanya Budi ini kan 40. Berarti yang 4 orang itu di atas 60. Nah, itu berdasarkan analisa datanya. Tapi kalau kamu nanti 80 yang baik sekali, cukup baik, berarti yang 60 ini tidak bagus gitu ya, tidak baik gitu ya. Tergantung nanti thresholdnya mana poinnya gitu ya. Terus yang keempat itu jika aturan minimal kehadiran 75% gitu ya. Nah, ini kan 60. Maka mahasiswa yang memenuhi syarat itu cuma 2 orang. Andi sama Citra. Andi itu 80%, Citra itu 100% kan? Berarti di atasnya kehadiran minimalnya gitu. Itu banyak loh ya informasi analisanya itu dari ana dari yang metode yang kita gunakan tadi gitu ya. Jadi tidak serta-merta hanya satu, tapi dengan banyaknya informasi itu, yang cocok yang mana terhadap yang ditanyakan, yang Anda butuhkan gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah, sedangkan mahasiswa yang perlu meningkatkan kehadiran adalah Budi, Deni, Eka. Jika minimal kehadiran itu 75%. Karena dari 3 mahasiswa ini, mereka itu under, under 70 gitu ya, di bawah 70 gitu ya. Jadi mereka butuh meningkatkan kehadiran lagi untuk mencapai 75%. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kesimpulannya dari literasi saya, pemahaman saya terhadap data yang tadi. Dari data kehadiran tadi ya, maksudnya gitu. Nah, di sini dalam literasi data dapat disimpulkan seperti ini. Literasi data melibatkan pengumpulan, pengolahan, visualisasi, dan interpretasi. Ya, kita sudah lakukan gitu ya. Terus data mentah dapat diubah menjadi informasi yang bermakna melalui analisis. Ya, tadi udah kita lakukan. Hasil analisa dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Misalnya menentukan mahasiswa yang memenuhi syarat kehadiran. Nah, kebetulan hasil analisanya dia melihat dari hanya syarat kehadiran, gitu ya. Terus yang keempat, visualisasi data membantu mempermudah pemahaman pola dan perbandingan data. Itu kesimpulan dari data yang tadi, yang kita kumpulkan tadi gitu ya. Nah, intinya literasi data itu tadi. Nah, ini sama, saya ulang lagi nih. Ini ulang-ulang terus, jangan nanti loncat membaca langsung ambil keputusan. Berarti sebelum habis membaca, baru memahami, menganalisis, dah baru mengambil keputusan. Begitu ya. Nah, selanjutnya contoh lain, saya buatkan lagi. Ada survei ya yang dilakukan kepada 50 mahasiswa mengenai metode belajar yang paling mereka sukai. Satu, metode belajar di sini ya sedang diskusi, sedang praktek lab ya atau lab atau online sharing. Nah, ternyata ceramah itu mahasiswanya senang 15, mahasiswanya senang 15 orang. Yang diskusi senang 12 orang, praktek itu 18 dan online itu 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana saya memahami data ini gitu ya. Itu literasi. Nah, terus lanjut saya visualkan sama stepannya tadi ya. Habis baca, kita visualkan menggunakan metodenya gitu ya, baru kita analisis untuk interpretasi datanya gitu ya. Eh, Nah, diagram batang saya gunakan nih, Anda bisa lihat grafiknya itu untuk mempermudah saya ya membacanya gitu ya. Bahwa lecture itu 15 orang gitu ya. Diskusi tadi itu ada berapa tadi 12 gitu ya, 12. Ini tadi 15. Untuk praktek labnya itu ada 18 tadi ya, senangnya itu. Terus online sharing itu ada 5. Nah, ini visualnya. Kalau kita melihat jumlah student versus tentang learning methodnya gitu ya, yang di yang kita tampilkan. Boleh nggak nanti antara yang lain gitu ya? Kebetulan ini ada dua dimensi aja, jadi cukup pilihannya 2. Terus lanjut, saya coba menggunakan apa yang namanya menggunakan pie chart ya, grafik pie gitu ya. Berarti secara persentase dari jumlah mahasiswa yang saya ajar 50 orang itu,
Yang suka praktek lab itu adalah 36%. Diskusi itu 24%. Lecture-nya itu adalah 30%. Dan online learning itu adalah 10%. Jadi intinya mahasiswa saya itu senangnya di, di lab gitu ya. Sama kita ada kuliah dan ada lagi forum diskusi. Yang online-nya itu hanya 10%. Kurang lebih begitu. Nah, di sini setelah itu kita mendapatkan tadi gambarannya dari visualnya, kita coba analisa datanya. Berdasarkan data yang grafik tadi, nah tadi udah saya sampaikan metode belajar yang paling suka itu adalah praktek lab ya, 36%, yaitu 18 mahasiswa dari 50. Metode ceramah yang disukai mahasiswa itu saya cuma 15 mahasiswa dan persentasenya adalah 30% gitu ya. Yang diskusi kelompoknya, ada yang milih 12 mahasiswa, alias 24% yang suka gitu ya. Yang mungkin mereka kenapa suka, mungkin mereka lebih nyaman belajar seperti itu gitu ya. Ini kan data ya. Jadi nggak pasti ya, dalam artian kecuali kita ngambil dari data yang real terjadi gitu ya. Ini case-nya. Kita mau coba metodenya yang kita uji saat ini, datanya baru asal kita tulis gitu ya. Baru kita asal ambil contohnya gitu ya. Nah, di sini ada online learning, yaitu memiliki jumlah paling banyak hanya 15 mahasiswa yang suka belajar online itu, 10%. Nah, selanjutnya adalah saya tahap melakukan interpretasi data gitu ya. Interpretasi data itu adalah eh, data literasi itu adalah mahasiswa lebih menyukai pembelajaran bersifat praktek ternyata dibandingkan dengan teori. Itu yang dapat kita simpulkan dari data kita. Yang kedua, metode ceramah masih relevan, tetapi sebaiknya kombinasikan dengan diskusi atau praktek. Nah, yang ketiga, penggunaan pembelajaran online perlu ditingkatkan kualitas atau interaktivitasnya agar lebih menarik. Kenapa fokusnya ke mana? Ke ke online karena dia lebih rendah. Dia hanya tadi 10%. Bagaimana meningkatkannya pembelajaran online itu di, dianalisis bahwa perlu peningkatan kualitasnya, mungkin lebih interaktif dengan mahasiswanya. Jadi tidak hanya satu jalan, dengerin, habis selesai gitu ya. Jadi ada forum tanya jawabnya lah kurang lebih gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama, urutannya udah kita lalui tadi, mengumpulkan itu menggunakan survei, mengolah data itu menggunakan tabel, memvisualkan itu menggunakan grafik, menganalisa itu adalah pengambil keputusan. Itu urutannya, ya. Jadi di sini itu materi kita dasarnya hari ini, tapi perlu dipahami nanti soalnya saya coba buat nanti kalian kerjakan minggu depan kita bisa diskusi ya. Saya minta nanti 3 orang orang untuk presentasinya gitu ya. Disiapkan nanti. Nah, Anda jelaskan nanti. Datanya dari mana? Datanya silakan digunakan data kalian di kerjaan boleh. Data dimanapun yang Anda dapatkan silakan. Tapi lebih relevan yang Anda kerja itu ya. Karena kelas ini kan kelas karyawan ya. Rata-rata kerja gitu. Silakan. Jadi bebas Anda memilih datanya gitu ya. Tapi data yang itu nanti harapan saya lebih besar lagi ya. Bisa nanti 1.000 atau berapa gitu ya. 500, 1.000 apa 2.000 atau lebih. Boleh. Tapi nanti baru diurutkan nanti ya. Seperti yang ini. Nanti sumbernya ditulis nanti dari mana datanya gitu ya. Pengolahannya menggunakan apa, dijelaskan nanti visualisasinya. Terus menarik kesimpulannya itu apa, bagaimana, apa saja gitu ya, kesimpulan apa saja yang Anda dapatkan dari kumpulan data itu gitu ya. Nah itu untuk materi kita ya. Nanti soalnya saya akan di-upload nanti sebagai oleh-olehnya tugasnya gitu ya.